Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Laksono dari kelas Tebin 5B akan mempresentasikan profil bahan ajar bahasa Indonesia kelas 10 SMA KD 3.8, yaitu membandingkan nilai-nilai dan karakteristik cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Judul bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat dan cerpen. Selanjutnya bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu dalam bentuk audiovisual. Sementara itu kelebihan dari bentuk bahan ajar audiovisual yaitu pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang selanjutnya, mempermudah dalam penyajian informasi. Selanjutnya, mendorong rasa keingintahuan karena sifat audiovisual dengan dibuat semenarik mungkin. Yang kelima, memastikan pengertian yang diperoleh sebab selain dapat menampilkan gambar, grafik, diagram maupun cerita. Dan yang terakhir, tidak membosankan. Teks hikayat sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan suatu prosa yang menceritakan berisi keajaiban tokoh atau peristiwa yang bersifat fiktif dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya. Struktur dari teks hikayat sendiri ada 6, yaitu abstraksi. Abstraksi sendiri berisi inti cerita yang akan dikembangkan menjadi berbagai peristiwa, atau abstraksi juga sering disebut dengan gambaran awal dari sebuah cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi sendiri merupakan bagian teks hikayat yang berisikan keterangan waktu, tempat, dan suasana yang tercipta dalam cerita. Suasana dalam sebuah cerita hikayat biasanya disusun secara dramatis. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi sendiri berisi urutan berbagai kejadian yang dihubungkan sesuai dengan sebab dan akibat. Pada bagian ini konflik dimunculkan, karakter tokoh dimunculkan pada bagian ini. Selanjutnya ada evaluasi. Berbagai konflik mulai mendapat penyelesaian pada bagian evaluasi. Yang kelima ada resolusi. Bagian teks hikayat berisi berbagai solusi pengarang terhadap suatu permasalahan yang dialami tokoh. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir dalam penulisan teks hikayat atau kesimpulan. Sementara itu, ciri kebahasaan dari teks hikayat yaitu menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, menggunakan konjungsi di awal kalimat seperti maka atau ketika. Yang ketiga, menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan, seperti contohnya beroleh, bertitah, buluh, mahligai, inang, upeti, bejana. Sementara teks cerpen sendiri yaitu cerita pendek yang merupakan suatu prosa yang menceritakan suatu tokoh dan suatu peristiwa secara khusus. Biasanya jumlah kata yang terkandung pada cerpen adalah sekitar 5.000 sampai 10.000 kata. Struktur teks cerpen hampir sama seperti struktur teks hikayat, yaitu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sementara dari ciri kebahasaan teks cerpen yaitu menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan atau sebutan. Yang kedua, menggunakan penggambaran waktu lampau.
Dan ketiga, menggunakan kata-kata menggambarkan setting cerita. Keempat, terdapat kata-kata untuk mendeskripsikan tokoh. Yang kelima, terdapat kata-kata yang menuliskan tentang peristiwa yang dialami pelaku. Dan yang terakhir, terdapat sudut pandang penulis cerita. Indikator dalam KD yang saya gunakan 3.8, yaitu indikatornya mampu menyebutkan perbedaan karakteristik antara hikayat dan cerpen. Lalu yang kedua, mampu menyebutkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan teks cerpen. Sementara kegiatan dalam pembelajaran ditampilkan sebuah hikayat dan cerpen dalam bentuk audio dan visual. Lalu peserta mengamati dan menyimak gambar dan audio yang ditampilkan. Selanjutnya, mencoba mencari nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat dan cerpen pada bahan ajar. Selanjutnya, menunjukkan perbedaan hikayat dan cerpen. Untuk rubrik penilaiannya sendiri sesuai dengan indikator yang akan dicapai, yaitu yang pertama, menyebutkan perbedaan karakteristik antara hikayat dan cerpen secara lengkap dan tepat, akan mendapatkan skor 40-50. Yang kedua, jika kurang lengkap akan mendapat skor sampai 25-40. Selanjutnya, yang untuk cerpen kurang tepat yaitu mendapatkan skor 10-25. Untuk skor maksimalnya yaitu 50. Yang indikator kedua, menyebutkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan teks cerpen secara lengkap dan tepat, mendapat skor 40-50. Selanjutnya yang kurang lengkap 25-40. Dan yang terakhir kurang tepat akan mendapat skor 10-25. Skor maksimal sama yaitu 50. Jika dijumlahkan skornya yaitu 100. Ya, terima kasih. Itulah presentasi profil bahan ajar yang akan saya gunakan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf, dan saya mohon untuk diberi saran dan kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.